Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan hambanya Repren H. Daromes Samaliwu. November tanggal 13 2021. Secara kontinu, secara maraton, Injil tetap diberitakan sampai pada kesudahan alam. Tiada hari tanpa memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat saudara, sebagai penebus dosa dunia ini dan saudara dan saya. Kita berbahagia, kita bersyukur karena ada yang namanya Yesus sebagai juru selamat isi dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Satu perkataan, satu pernyataan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus Kristus yang diurapi, yang menyatakan diri bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang bisa memberikan pernyataan yang demikian. Hanyalah Yesus Kristus, sembahan lidah saudara dan saya. Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Ia sangat mencintai saudara dan saya. Ketika kita berada selalu dalam dekapan Tuhan, ketika kita menurut perintahnya, ketika kita selalu berada dalam komando, perintah, dan instruksi Tuhan langsung disampaikan kepada saudara dan saya melalui firman Allah. Baiklah, sebelum lanjut kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, kejayaan, kehormatan-Mu kami kembalikan, syukur kami kepada Tuhan. Kalau sampai malam ini Tuhan, kami ada hanya karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Saat ini firman-Mu akan dibacakan. Saat ini firman-Mu akan berkumandang sampai ke penjuru dunia. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Topik, judul, tema, tagar Injil diberitakan. Tuan Mas Mr. Bapak Simpson tumbang di bawah rayuan Mbak Delila atau Ibu Delila. Saya ambil ayat pokok dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-16, ayat 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17, dan terakhir ayatnya yang ke-22. Akibat Simpson tidak memegang prinsip perjanjiannya kepada Tuhan. Seorang yang bernama Simpson dapat luluh lantah hatinya, tumbang akibat kenikmatan sesaat. Tidak sedikit orang yang tumbang dengan bujuk rayu dunia ini. Tuhan selalu menjaga saudara dan mengasihi saudara. Roh Kudus selalu mengarahkan. Roh Kudus selalu mengingatkan.
Roh Kudus selalu menyadarkan bagi semua orang yang cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang diurapi. Saya baca ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab menulis Simson dan Delila. Mas Simson dan Mbak Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Sangat manusiawi jika seorang yang bernama Simson. Kita kenal Simson adalah seorang pria, seorang jejaka. Di suatu saat dia jatuh cinta kepada Mbak Delila, orang dari Sorek. Delila ini adalah, saudara-saudaraku, parasnya elok, cantik, rupawan. Tidak sedikit orang anak-anak Tuhan yang menjual Tuhan karena keelokan, karena kemolekan dunia ini. Tidak sedikit mas-mas, tuan-tuan, bapak-bapak yang lulu lantah dengan kemolekan, keelokan, tawaran dunia ini. Bahkan murid Yesus sendiri yang bernama Yudas Iskariot, hatinya tergoda dengan money, hatinya tergoda dengan dolar, hatinya tergoda dengan rupiah. Kita memandang, kita melihat situasi sekarang ini. Tidak sedikit para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang lulu lantah akibat kemolekan, keelokan yang ditawarkan oleh dunia. Iblis adalah oknum yang penuh, yang suka menebar dusta. Iblis adalah oknum yang suka menebar fitnah, hoax, bahkan cenderung pekerjaan utamanya membinasakan, membuat orang hancur segala-galanya. Tidak heran kalau kita melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak rumah-rumah tangga, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga, tidak terkecuali, hancur lululanta berantakan rumah tangga. Iblis bekerja sedemikian rupa. Iblis berusaha menghancurkan saudara dan saya. Tapi ketahuilah, jika kita berada dalam hadirat Tuhan, jika kita selalu berharap, bersandar kepada kuasa Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudusnya, maka saya yakin dan saya percaya saudara dan saya tidak akan sedikit pun engkau lululanta atau tumbang. Dengan kata lain, tidak berdaya. Nabi Biliam juga jatuh akibat kecantikan, kemolekan, keelokan dunia ini, yaitu uang. Uang adalah, Alkitab berkata, adalah akar segala kejahatan. Tapi uang juga bisa membahagiakan orang. Dan uang juga bisa engkau tinggalkan Tuhan. Kasus Yudas Iskariot, dengan begitu mudahnya, dengan begitu gampangnya, dia merancang untuk menjual guru sang guru, yaitu Yesus Kristus, untuk dihukum mati. Berhati-hatilah kita, saudara-saudara. Waspadalah. Zaman ini
era ini, zaman ini, abad ini, abad kegelapan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melihat kiri kanan saudara, banyak orang sudah bertobat, datang kepada Yesus, menyerahkan diri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Terus posisi saudara di mana berada saat ini? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu isi hati saudara dan saya. Ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Wanita yang bernama Mbak Delilah merayu sedemikian rupa Mas Simson. Simson kita tahu adalah nasirnya Allah. Simson adalah pilihan Allah. Simson seorang hamba Tuhan. Dia berada dalam diintai sedemikian rupa. Iblis mengintai Mas Simson, Tuan Simson, Bapak Simson, melalui Mbak Delilah atau Ibu Delilah, untuk merontokkan, untuk menjatuhkan seorang abdi Allah ini, seorang hamba Tuhan. Kita berwaspada dan berhati-hati. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk meluluhlantakkan hidup saudara, untuk membuat kehidupan rumah tangga berantakan, untuk membuat pelayananmu berantakan, untuk membuat rohanimu berantakan, hancur demi kehancuran berkeping-keping. Itulah misi-misi yang dirancang sedemikian rupa oleh yang dikatakan iblis. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Berwaspadalah saudara dan saya. Ada masanya saudara dan saya akan mengalami tekanan yang luar biasa. Ada masanya saudara dan saya akan mengalami aniaya. Di manakah gerangan posisi saat itu? Sanggupkah engkau mempertahankan? Sanggupkah engkau berdiri di atas kebenaran firman Allah? Sanggupkah engkau menghadapi? Saya tidak tahu, saudara-saudara juga tidak tahu. Hanya Tuhan jadi saksi, jadi hakim di antara kita. Jangan ada dusta saudara dan saya. Simson berada dalam bayang-bayang pesona kecantikan Mbak Delilah. Delilah, iblis memakai. Iblis bersama-sama menggalang kekuatan. Iblis bersama-sama bermusyawarah, bermufakat untuk menghancurkan Mas Simson, Tuan Simson, Bapak Simson, hamba Tuhan ini. Tidak sedikit anak-anak muda, anak-anak kita, cucu kita yang sedang dalam intaian iblis untuk meluluhlantakkan iman percaya. Tugas kita, saudara-saudara dan saya, adalah berdoa buat keluarga kita, berdoa buat diri kita sendiri. Karena Tuhan berkata, berhati-hatilah, waspadalah. Biarlah Tuhan di atas segala-galanya. Kita bandingkan, kita ke
Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ini ke ayatnya yang ke-10. Kemudian berkatalah Delilah, engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepada aku dengan apa engkau dapat diikat. Kita garis bawahi. Sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepada aku dengan apa engkau dapat diikat. Mbak Delilah membujuk rayu sang Arjuna, hamba Tuhan yang bernama Mas Simpson, Tuan Simpson, Bapak Simpson, untuk Mbak Delilah ingin mengetahui di mana letak gerangan kekuatan yang dia miliki seorang abdi hamba Allah ini. Karena cinta, maka Simpson mengeluarkan segala rahasia yang dia pegang, yang seharusnya rahasia itu ditutupnya dengan erat-erat, tidak mudah diobral sedemikian rupa, tidak mudah diobral dengan murah. Kasih karunia Allah kepada Mas Simpson, Tuan Simpson. Mbak Delilah, iblis mengintip, iblis memakai wanita untuk menjebak. Seringkali kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita mengobral sedemikian rupa panggilan kita kepada Tuhan. Kita jual murah kasih karunia itu, seperti Abang Esau menjual hak kesulungannya demi perut, demi makanan yang lesat-lesat, demi makanan yang hauce, makanan yang enak-enak, saudara. Cara iblis masuk dengan caranya yang halus. Ketika ada peluang untuk berada di dalam, maka iblis mengeluarkan kekuatan, mengeluarkan segala daya upaya untuk bekerja menghancurkan, meluluhlantakkan, membinasakan, membuat kita tidak berdaya lagi. Tapi pada saat didengarkan, hai hamba-hamba Tuhan, abdi Allah, jemaat Tuhan yang dikasihi, peganglah erat-erat keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak akan dengan mudah untuk menyerahkan, tidak dengan mudah untuk memberikan rahasia-rahasia kekuatan yang kita miliki dari Tuhan kepada iblis, musuh kita. Baiklah saudara-saudaraku, tidak sedikit kejadian, berita-berita yang menggemparkan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang tunduk luluh dengan rayuan roh Delilah, Mbak Delilah, sehingga hamba Tuhan itu jatuh dalam persinaan. Saya mempunyai sahabat-sahabatku. Saya sebut satu demi satu. Pendeta Denny Tololio, Pendeta Frankie Rewa, Pendeta John Weol, Pendeta Adi Sujaka, dan banyak lagi yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Kalian diberikan Tuhan untuk memimpin di daerah masing-masing, di daerah teritorial saudara.
Jika ada hamba Tuhan yang jatuh dalam persinahan, cepat ambil langkah. Cepat bertindak. Sebelum nilah merusak sebelanga susu. Cepat bertindak. Hukum sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa diberi ampun lagi orang-orang yang melakukan hal yang sama. Marilah kita berhati-hati. Hai hamba-hamba Tuhan, secara khusus saya berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja saya di ladang Tuhan, dari organisasi GPDI, di seluruh NKR ini, di seluruh dunia ini. Jika engkau mendengarkan firman Allah pada sore ini, berwaspada dan berjaga-jagalah. Roh-roh Delila siap menerkammu. Roh-roh Delila, suaranya bapernya yang mendayung-dayung, sehingga rontoklah pelayananmu, sehingga engkau mempermalukan nama Tuhan, sehingga engkau bukan jadi berkat tapi menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar saudara dan saya. Berwaspada dan berhati-hatilah kita. Ayatnya yang ke-13. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepada aku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsing, lalu mengekoknya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Garis bawahi, ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat ikat. Delila menggoda. Delila datang menggoda. Begitu suaranya lembut. Aduhai sang Mbak Delila ini, sang Arjuna berondong yang bernama Simson, saudara-saudara, sedang berada dalam bayang-bayang untuk rontok, sedang berada dalam bayang-bayang kejatuhannya. Ragih, pahit akan datang segera menimpa Mas Simson, Tuan Simson, Bapak Simson, berondong Simson. Berwaspadalah saudara dan saya. Berhati-hatilah saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan datang mencabut, datang kepada kita untuk memperingatkan kepada kita betapa pentingnya kita waspada, betapa pentingnya kita stay di hadapan Tuhan tanpa syarat, tanpa pamrih. Waspadalah roh Delila, roh Mbak Delila sedang merajalela ke seluruh penjuru bumi ini. Siapapun saudara, engkau sebagai hamba Tuhan dan saya sebagai hamba Tuhan, kita berwaspada. Saya instruksikan, saya memberikan masukan kepada para pemimpin-pemimpin secara khusus di organisasi GPDI. Jika ada hamba Tuhan yang tidak mawas diri dan tidak menjaga diri, bahkan cenderung mempermainkan Tuhan, cenderung mempermainkan kasih karunia panggilannya itu, dan bermain-main dengan roh-roh Mbak Delila, maka cepat ambil keputusan.
memutuskan rantai persinahan itu, sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Tuan Simpson memberikan pernyataan kepada Mbak Delila. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsi, lalu mengokohkan dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Mas Simpson, Tuan Simpson tidak menyadari bahwa dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan, ada urapan, ada kuasa, ada misi Kristus Yesus yang diembangnya, diberikan mandat kepada dia untuk menjadi hakim di negeri Israel, membebaskan orang Israel dari penjara-penjara orang-orang jahat, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Tuhan mempersiapkan Simpson. Tapi akhir dari Simpson tragis dan miris, sangat menyedihkan. Nasib Tuan Simpson, Mas Simpson, Bapak Simpson berakhir dengan tragis. Itulah kalau kita sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan bermain dengan dosa. Kalau kita memberikan celah kepada iblis, entahlah, mungkin berbentuk posisi, mungkin berbentuk harta, uang, mobil. Dan yang paling saudara harus awasi, hai kaum hamba-hamba Tuhan, kaum pria, berhati-hatilah, berwaspadalah. Roh Mbak Delila, roh Ibu Delila sedang mengintai saudara dan saya. Iblis menyatukan diri dengan roh Delila. Waspada. Di ayatnya yang ke-15, dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadamu. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Di ayatnya yang ke-15 ini, Simpson masih kuat, masih dapat mempertahankan imannya, kepercayaan Tuhan, mandat Tuhan, otoritas Tuhan yang diberikan kepadanya untuk menjadi pembebas orang Israel. Dia masih memegang teguh syarat persyaratan rahasia Allah kepada Mas Simpson, Tuan Simpson, Bapak Simpson, dan perempuan yang bernama Mbak Delila ini, Ibu Delila ini. Dia semakin aktif, berusaha sedemikian rupa melancarkan godaan setiap saat dan waktu. Waspadalah saudara dan saya. Iblis berusaha untuk menghancurkan saudara dan saya. Iblis berusaha untuk melemahkan iman percaya saudara dan saya. Tidak sedikit orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit banyak orang yang menjual Tuhan untuk kedua kalinya. Yudas adalah salah satu pelaku. Yudas adalah salah satu pengkhianat. Yudas Iskariot begitu gampangnya, begitu liciknya, begitu pikirannya, hatinya dirasuk oleh iblis. Hanya karena mamon, Yudas menjual Yesus. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus Kristus.
Kiranya engkau dengarkan firman Allah pada semalam ini. Hati-hati, iblis menggoda. Iblis datang untuk melemahkan saudara. Iblis datang menawarkan keindahan-keindahan, kemolekan-kemolekan, keelokan dunia ini, untuk meruntuhkan iman percaya saudara. Secara khusus kepada kaum pria, kepada hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak rohani. Waspada. Roh Mbak Delila, Ibu Delila sedang menyatu dengan roh, dengan iblis, dengan cara yang licik, dengan cara yang lembut. Iblis datang dengan caranya yang penuh mendayu-dayu. Waspada. Ayatnya yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berlari berhari-hari merengek-rengek padanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Garis bawahi, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Kalau cinta sudah merasuk, kalau cinta sudah merasuk, saudara-saudara, tai kucing menjadi rasa coklat. Kata pepatah dunia, kata klasik cinta. Merengek-rengek setiap saat, detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Iblis, roh-roh jina, roh-roh persinahan selalu datang menggoda siapapun saudara. Saudara yang masuk dalam kategori Mbak Delila, Ibu Delila, Nyonya Delila, atau saudara yang masuk dalam kategori Tuan Simpson, Mas Simpson, Mr. Simpson. Berhati-hati, berwaspada. Iblis seperti singa yang sedang mengaum-ngaum mencari bangsanya. Siapa yang dapat dilulurnya? Haleluya, haleluya. Wanita ini merengek-rengek. Mas Simpson, adakah Mas kau teresno karo aku? Mas Simpson, Mr. Simpson, you love me? Begitulah kira-kira analogi yang disampaikan Delila, Ibu Delila, Mbak Delila kepada Mas Simpson, Tuan Simpson. Sehingga sang Arjuna, sang berondong yang bernama Simpson ini, saudara, Nasir Allah, hamba Tuhan ini, rontok juga, saudara-saudara. Kita berwaspada, kita berhati-hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bandingkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 6. Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ular ini, iblis ini cerdik. Iblis ini punya politik yang handal. Dia pandai bermain lidah. Dia pandai bermain kata-kata. Dia pandai bermain gestur tubuh. Itulah ciri-ciri iblis. Iblis dapat memperdaya ibu yang bernama Hawa. Sungguh
Hawa ini adalah pribadi wanita yang lembut. Tapi di balik pribadi itu, iblis mencari celah. Iblis mengintai ibu Hawa ini. Dan datanglah ia menceritakan kronologis apa yang dilarang dikatakan oleh firman. Dan iblis memutarbalikan fakta. Dan di ayatnya yang ke-6 dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6, maka jatuhlah wanita ini dan beserta sang suami Tuan Adam. Sehingga disitulah manusia sejak saat itu, manusia diponis akan mati. Manusia akan bekerja sedemikian rupa. Manusia akan melahirkan seorang wanita, akan melahirkan seorang anak dengan penuh penderitaan. Akibat tidak berwaspada, akibat mau dekat-dekat dan mau bergaul dengan iblis. Dan iblis memanfaatkan situasi yang krusial ini. Dan terjadilah dialog antara ibu Hawa, dan Hawa bercerita pula kepada Tuan Adam. Maka jatuhlah manusia di dalam dosa. Sedangkan dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 10, ini kejadian tentang Brondong Yusuf, Mas Yusuf, pemuda Yusuf. Di ayatnya Kejadian pasal 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, kegantengannya. Kegantengan Yusuf, sang Brondong ini, menarik hati ibu Potifar, Nyonya Potifar, kepada Brondong orang Israel ini, anak Yakub yang bernama Yusuf. Tapi puji Tuhan, Yusuf bukan seorang yang mudah jatuh cinta. Yusuf bukan seorang yang mudah dirayu. Yusuf mempunyai prinsip. Yusuf dalam genggaman Tuhan. Yusuf dalam bayangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia roh untuk takut kepada dia. Dan Yusuf selamat. Dalam perjalanan kehidupan Yusuf, banyak onak dan duri, banyak tantangan yang dihadapi, banyak ujian yang dialami, tapi semuanya dilaluinya dengan lulus yang terbaik. Karena campur tangan Tuhan. Akibat Yusuf takut kepada Tuhan Allah semesta langit, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Yesus Kristus, yaitu yang diurapi. Haleluya. Di ayatnya ke-10, walaupun dari hari ke hari, Kejadian pasal 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar pembujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sang istri Tuan Potifar bernafsu melihat pemuda yang ganteng ini, Brondong yang ganteng, orang Israel, anak dari Yakub, Tuan Yakub, yang berada di Mesir. Keberadaannya di Mesir karena ada rancangan Tuhan, dirancang sedemikian rupa. Maka Yusuf menjadi tokoh, menjadi panutan buat kita semua, untuk kita berwaspada, berhati-hati, menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga tindak tanduk kita, menjaga kegiatan kita, menjaga pikiran kita. Yusuf memberikan gambaran untuk selalu, baiklah kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan, baik kita selalu berada dalam kontak Tuhan,
Baiklah kita selalu berada dalam radar Tuhan. Baiklah mata Tuhan selalu tertuju pada saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah biji mata Allah. Allah mengasihi saudara dan saya. Rahmat dan anugerahnya menjadi bagian saudara dan saya. Kasihnya selalu baru bagi saudara dan saya. Haleluya. Ayatnya yang kedua dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16, ayatnya yang ke-21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaan di penjara ialah menggiling. Haleluya. Akibat ketidaktaatan Simson, saudara. Akibat Mas Simpson, Tuan Simpson tidak berwaspada, tidak berhati-hati. Dia terlibat skandal persinahan, dia terlibat skandal cinta dengan Mbak Delila, Ibu Delila, gadis Delila. Berakhir dengan tragis. Berakhir dengan bersedih. Sungguh malang bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang tidak mawas diri, yang tidak berhati-hati, yang tidak punya perhatian secara khusus. Maka orang-orang seperti itu akan dengan mudah iblis melibasnya, iblis mengkampasnya, dan saudara dan saya tidak dapat lagi bangun ketika iblis sudah bekerja, ketika iblis beraksi, ketika iblis melakukan action kepada saudara. Karena itu baiklah kita selalu berada dalam dekapan Tuhan. Baiklah kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga iblis tidak berkuasa, iblis tidak berdaya melawan saudara dan saya. Di ayatnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya 22, tetapi rambut yang mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Adalah pemulihan di balik derita, di balik derita yang ia alami Mas Simpson, Tuan Simpson ini. Tuhan melihat penderitaan hamba Tuhan ini. Mungkin Tuhan melihat, mendengar seruan Simpson, penyesalan Simpson, dan belas kasihan kemurahan Tuhan berlaku bagi dia. Bandingkan dengan Yudas Iskariot yang menyesal dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Daud juga pernah mengalami kejatuhan dalam dosa perzinahan. Dan dalam kitab Mazmur 91 itu, saudara, dia menyadari dan bertobat dari segala jalannya yang salah, dari skandalnya dengan mantan istri Uria, tentara Israel. Baik istri Uria adalah seorang janda yang cantik, maka Tuan Daud tertarik dengan kecantikan, kemolekan, paras elok dari ibu istri, mantan istri Uria. Kita berwaspada dan berhati-hati. Iblis mengaum-ngaum mendekat saudara dan saya. Saya pakai istilah Mas, saya pakai istilah Mbak, saya pakai istilah Tuan. Itu tidak tertulis dalam Alkitab, cuma untuk menjelaskan kepada saudara, supaya jelas kronologis cerita ini antara pemuda Simpson dan pemudi Delila, antara orang Israel dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan akhir daripada itu,
penderitaan untuk Tuan Simpson. Kiranya firman Tuhan datang pada sore ini. Ikuti terus channel saya, saudara. Jika engkau merasa diberkati, tidak ada salahnya, saudara, untuk like, share, subscribe. Karena saudara tidak akan rugi. Tapi saudara menunjukkan bahwa saudara sangat mendukung saya sebagai hamba Tuhan untuk selalu eksis di channel YouTube memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sedikit pun saya tidak takut, sedikit pun saya tidak ragu dan khawatir. Sedikit pun keraguan sudah saya hilangkan. Rasa takut sudah tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah jiwa yang mengebu-gebu untuk selalu memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Lihat, ladang sudah menguning. Tuhan membutuhkan pekerja-pekerjanya. Tuhan membutuhkan saudara dan saya untuk selalu melayani Dia apapun yang terjadi. Jika saudara diberkati Tuhan, saya dengan hati sukarela, saya mempunyai nomor telepon WA. Tidak ada salahnya saudara mengirimkan berkat sedikit sesuai dengan kerelaan hati saudara, sesuai dengan keikhlasan hati saudara. Karena apa yang engkau berikan buat pelayanan pekerjaan Tuhan, semuanya tertulis dalam buku register Tuhan. Tidak akan begitu saja dilupakan oleh Tuhan, tapi masuk dalam register Tuhan untuk diperhitungkan. Karena engkau tahu membagi, tahu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saudara dan saya. Maaf saya tadi menyebut nama satu-satu teman-teman saya, rekan saya hamba Tuhan. Sebagai contoh saja saudara. Haleluya. Terima kasih. Baiklah kita berdoa. Kita mengakhiri penginjilan pendek ini dengan doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu selalu menyertai kami sepanjang malam ini. Malaikat Tuhan mengawal rumah hamba-hamba-Mu, rumah umat-umat di mana saja mereka berada, Tuhan. Kami percaya malaikat Tuhan memegang pedang bermata dua, pedang yang bernyala-nyala, menghalau kuasa kegelapan, menghalau iblis, menghalau penyakit yang akan masuk dalam rumah kami masing-masing. Sehingga pada malam ini kami berada tentram, berada damai. Esok pagi kami menikmati hari yang baru. Esok pagi kami menikmati berkat-berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa-dosa keluarga kami. Berobat bangsa kami, pemimpin bangsa kami, negara kami yang besar ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, Tuhan kami berdoa. Sampai ke luar negeri kemana saja Tuhan, Injil diberitakan. Berdoa Tuhan buat perusahaan channel YouTube Tuhan, Engkau berkati perusahaan ini yang menjadi sarana pengabaran Injil di muka bumi ini menjelang Tuhan datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih, berikan kami keamanan. Orang-orang yang akan mengganggu, menyiksa kami, orang-orang intoleran, orang-orang yang mendirikan hal-hal negara, menyusun suatu rencana, jangan kami patahkan di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, jamah yang memerlukan pertolongan Engkau tolong Tuhan. Kiranya segala persoalan masalah yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang membebaskan, menjaga mereka Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen.